Bahkan kita di setiap baru bangun tidur aja nih, baru melek. Kan doanya udah positive thinking tuh sama Allah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau baru bangun tidur aja udah positive thinking sama Allah, pasti selama 1 hari tuh Bu, sampai kita tidur lagi, sampai melek lagi, Allah pertemukan kita dengan hal-hal yang... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi-pagi seperti ini semuanya sudah semangat. Niatnya juga sudah baik, menghadiri majelis seperti ini, mencari ilmu, mencari kebenaran untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustaz Danu, inilah dia Siraman Qalbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Boleh pantun? Boleh. Aduh, jilbabnya warna-warni ya, seru ya. Radio diputar, penyiarnya si Duloh. Ada yang request lagu nostalgia. Berbaik sangkalah kepada Allah agar kelak hidupmu bahagia. Alhamdulillah. Kalau suuzon itu berarti berburuk sangka. Kalau berbaik sangka itu namanya apa, Bu? Husnuzon. Betul, berbaik sangka. Kata orang kan berbaik sangka kepada sesama manusia, kepada orang harus, kepada Allah pun harus berbaik sangka. Betul ya? Nah, kita akan membicarakan mengenai hikmah berbaik sangka. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita sekarang ini bagus, hikmah berbaik sangka, khususnya ya pada Allah Ta'ala. Itu sangat suka saya, karena yang paling sulit itu kita sendiri pasti lupa bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu pasti atas izin Allah, ya. Pasti atas izin Allah. Jadi kalau kita seorang muslim menerima sesuatu kenikmatan, biasanya ingat pada Allah Ta'ala walaupun hanya mengucap Alhamdulillah. Padahal yang benar itu malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu yang benar. Karena bersyukur. Meninggal katanya gitu. Enggak ada. Karena memang itu yang benar. Karena bersyukur itu? Karena bersyukur itu kan namanya mendapat hadiah atau mendapat rizki. Rizki itu sebenarnya adalah ujian dari Allah Ta'ala. Rizki dalam bentuk apapun itu ujian dari Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang kita terima, yang kita rasakan enak, itu wujudnya adalah ujian. Sesuatu yang kita terima enak, anak-anak kita pintar, itu adalah ujian. Ya, itu ujian. Karena pada waktu kita menerima anak kita itu hafal Quran, ya, anak kita itu pandai, sekolah tanpa biaya, sampai ke kuliah selesai itu indeks prestasinya itu bisa di atas 3,5 hingga sampai ada yang 4 cum laude ya, itu semuanya itu ujian. Jadi kadang yang sering kita ketahui adalah kita itu kebiasaannya lupa, sangat biasa itu lupa. Sehingga pada waktu kita itu diberi anak itu yang hafal Quran, biasanya kita bangga-banggain. Nah, ini kita nggak lulus ujiannya. Hati yang berbicara ya. Hati yang berbicara. Anak yang pandai diberi kepandaian oleh Allah Ta'ala. Yang beri kepandaian itu Allah, bukan kita. Bukan kita sekolahkan di sini, di situ, bukan. Yang memberikan kepandaian Allah. Akhirnya anak kita bangga-banggakan yang pandai, salah lagi. Kita nggak lulus ujian kita menerima ujian dari Allah Ta'ala berupa anak yang pandai. Kemudian kita diberikan oleh Allah Ta'ala suami yang baik. Ya, suami jelas baik. Dia soleh. Tetapi ibu-ibu membanggakan suami yang baik. Itu juga nggak lulus ujiannya. Nggak lulus. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwasanya
membanggakan diri, membanggakan suatu benda itu dilarang. Oke. Itu yang namanya fasik. Oke. Nggak boleh berlebihan. Kemudian yang namanya suuzon, ya, berburuk sangka, yang harusnya kita lakukan adalah husnudzon. Itu yang terbaliknya yaitu yang berbaik sangka. Nah, disinilah harus kita ketahui semua yang terjadi kepada diri kita, entah itu yang enak, entah itu nikmat, entah itu yang kita rasakan kita. Saya tidak cerita Allah dulu. Yang kita rasakan tidak nyaman, tidak enak, semuanya terjadi atas izin Allah. Berarti kalau atas izin Allah, yang tidak enak kita rasakan, kita tidak boleh menggerutu. Kalau kita menggerutu berarti kita tidak iman kepada takdir Allah. Nah, itu harus diketahui. Semua yang terjadi pada diri kita, semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah Ta'ala. Disinilah yang harus kita ketahui bahwa kita harus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Semua yang terjadi kepada kita, yang enak, yang tidak enak, insya Allah itu semuanya yang terbaik untuk kita. Bahkan dalam proses berdoa pun kita husnuzon kepada Allah. Iya. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Insya Allah. Berbaik sangka saja Bang Allah ya. Iya, ya sebenarnya kalau kita sebagai muslim yang belajar taat, semua yang terjadi pasti ini atas izin Allah. Ya. Jadi apapun yang terjadi kita tidak menggerutu, tidak menyalahkan orang. Ya udah jalani, nikmati dan jadi bahan introspeksi diri juga jadinya. Benar. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Harus tobat. Padahal kita sudah ada track marknya itu beriman. Tapi kita disuruh oleh Allah Ta'ala tobat kepada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah itu sudah tahu bahwa walaupun kita beriman, kita masih banyak dosa. Iya. Ibu mengerti? Alhamdulillah saya yang pening ya. Melihat muka ibu-ibu yang tegang. Ya udah, kalau tegang kita istirahat dulu aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Boleh deh kalau saya bersuuzon sama ibu lemes nih lemes. Mending saya berhusnuzon, ibu nunggu acara pijit-pijitnya ya. Ya udah pijit deh sebelah kiri dulu kiri. Pijit yang sebelah kiri. Oke. Ayo sini, pijit sini. sebelah kiri. Kiri. Iya. Pijit sudah. Kalau yang sebelahnya kurus jangan kencang-kencang kasihan. Balik kanan. Iya. Waduh. Sudah cukup, Bu? Iya, tepuk tangan. Iyalah. Oke. Ya, pijit Iya, tahu lah, ya. Oke, gini ya. Siap. Oke. Emang saya pinter. lihat Ustaz Zaki di situ ya. Iya. Ustaz Zaki, sini jangan ngobrol-ngobrol situ mulu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Bisa aja Ustaz Zaki ya. Iya, bisa Di aja. situ ya. Iya lah. Saya kalau udah kayak gini duduk di mana ya pasti salah. Oh iya. Iya nggak? Sehat, Oh, Pak? tadi handphone. Ibu, Ustadz Zaki ganteng ya. Ini bawa handphone aja. Minta nomor telepon. ya. Astagfirullahaladzim. Ya maklum marketing. Mangga. Mangga. Alhamdulillah bisa ketemu Ustadz Danu lagi. Sehat Ustaz Zaki. Sehat, alhamdulillah. Habis ini cabut gigi. Dapat gigi. Oh jadi itu tuh bengkak tuh sakit gigi, kirain itu cabi. Oh enggak. Apa habis cabut gigi? Oh gitu. Bisa cabut gigi. Tapi kok seimbang kiri dan kanan? Bengkaknya? Iya. Kayaknya puas ya. Puas. Cuma nanya. Oh, cuma nanya. Itu tabayun. Oh, tabayun. Daripada suzon, Benar. berburuk Wih, sangka. Langsung. Iya. Saya masukin ke tema ini nih. Buruk Kita tentang sangka. berbaik sangka.
kepada semua, Kepada semua. sesama manusia, sesama makhluk, bahkan kepada Allah juga berbaik sangka. Tadi saya menyebutkan bahwa berdoa pun kita harus husnuzon kepada Allah, betul ya? Betul. Bahkan kita di setiap baru bangun tidur aja nih, baru melek. Kan doanya udah positive thinking tuh sama Allah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau baru bangun tidur aja udah positive thinking sama Allah, pasti selama 1 hari tuh Bu, sampai kita tidur lagi, sampai melek lagi, Allah pertemukan kita dengan hal-hal yang baik. Dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau baru bangun tidur udah mikirin kulkas orang gitu ya. Udah mikirin pusing sama harta. Itu biasanya 1 hari full bakal ketemu dengan orang-orang yang gak baik. Karena gini, kita kalau udah kesel sama orang lain, jangankan orang lain tuh bener-bener salah, benernya aja salah. Ya kan? Kesel aja. Benernya aja salah. Jadi bawaannya memang buruk sangka, jadi nggak pernah bisa menikmati hidup. Baru bangun tidur tiba-tiba di jendela ada yang naruh kotoran sapi misalnya kan. Waduh, langsung. Kotoran sapi tiba-tiba. Iya kan ada aja kasus begitu. Di sinetron berantem sama tetangga. Ustadz sampai ketawa. Ya kan ada Ustadz ya. Contohnya Apa pengalaman jangan-jangan Ustadz? contohnya gitu. mengejutkan. Iya, maksudnya depan kamar di kaca. Tiba-tiba kotoran sapi. Kotoran sapi. Ya kan kalau buruk sangka, waduh, ini tetangga sialan nih gitu kan. Tapi kalau positive thinking, alhamdulillah bisa buat pupuk kan gitu. Emang rumahnya di mana sampai ada kotoran sapi? Sebenarnya pertanyaannya begini, mau. Kotoran sapi. Iya. Istilahnya harus dilihat dari sisi baiknya. Sisi baiknya. Dari sesuatu yang bisa membuat kita emosi itu, Iya, dilihat sisi benar. baiknya apa gitu. Bahkan tadi yang Ustadz bilang juga ujian pun tetap kita harus baik sangka sama Allah. Bisa jadi ujian itu adalah bentuk undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking selama ini kita lupa sama Allah, nggak pernah gelar sejadah, nggak pernah wudu gitu ya. Tapi kalau gelar sejadah doang nggak sholat buat apaan juga kan? Maksudnya sholat Maksudnya kan? sholat gitu. Sampai saking Allah yang kangen sama kita. Kitanya nggak pernah nemuin Allah, Allahnya yang kangen. Saking kangennya Allah, nah kita dikasih hadiah, dikasih undangan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ujian. Dalam bentuk musibah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah juga. Iya. Aduh kamu sudah jauh nih dengan saya. Kasih ujian kau kata orang tuh sebutnya lah azab atau apa. Tapi Benar. tergantung kita melihat sisi baiknya. Benar. Berarti- Karena bisa jadi kita manusia ini selama ini kan buruk sangka aja sama Allah ya. Dikasih ujian, malaikat Jibril pernah nanya, ya Allah itu kenapa kok hamba yang satu dikasih ujiannya banyak banget nggak berhenti-berhenti. Kata Allah, karena aku masih rindu dengan doa dan rintihan hamba itu. Jadi siapa tahu kalau ujiannya diangkat, dia udah selesai doanya. Selesai rintihannya. Karena manusiawi, kita ini ingat sama Allah kalau dikasih ujian, dikasih susah. Iya. Baru ingat sama Allah. Tapi kalau ujiannya itu dalam bentuk kesenangan itu harus lebih bahaya lagi. Kadang-kadang kita justru lupa. Malah lebih sering lupa. Ketika kita susah kita ingat Allah rata-rata seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi bahagia bergelimang harta, nah kayak itu. sehat itu kan sebenarnya juga satu ujian ya. Iya. Ujian dari Allah. Makanya ada yang bilang sehat walafiat, ada yang sehat wal maksiat. Atau ada aja lagi nih Ustaz ya. Kalau sehat walafiat nih, ibu kan mulutnya bisa ngomong ya, sehat. Tapi dipakai buat baca Quran, sehat walafiat. Mulutnya sehat bisa ngomong, tapi buat ngomongin orang, Jadi sehat wal maksiat. Gitu. Sama kayak kaki juga begitu, dipakai ke masjid, kakinya sehat walafiat. Tangan juga sama, semua. Jadi sebenarnya berbaik sangka kepada Allah tidak hanya dalam bentuk pikiran saja. Tapi ketika semua anggota tubuh ini kita arahkan untuk beribadah kepada Allah, maka kita sudah berusaha untuk berbaik sangka terus kepada Allah. Menjadi salah satu bukti bahwa kita berbaik sangka kepada Allah. Gitu. Benar banget. Wah, dan efeknya juga pasti berbeda ya Ustaz ya, ketika kita berburuk sangka sebaliknya. Iya, kalau kita berburuk sangka itu udah dosa berkali-kali. Cuma memang tadi saya juga tergelitik itu pada waktu Mas Irfan cerita tadi, pada waktu kita, umpamanya ya, kita diberi kenikmatan, kita kadang-kadang lupa gitu ya. Iya, iya. Saya ingat salah satu teman saya, malah Mas Irfan sendiri, kadang-kadang Mas Irfan juga pada waktu diberi kenikmatan lupa memang, asli lupa. Iya, iya. Mas Irfan bulanan dapat, lupa sama saya pasti. Dari dulu Ustaz. Hah? Dari dulu. Iya pasti itu.
Nggak tahu kalau bulan depan. Kalau udah disindir, keluar dah. Emang Ustadz suka ingat saya saat itu? Duh, inget. Tiap pagi, bubur. Oh iya juga ya. Itu nggak nunggu bulan, tiap hari. Oh iya. Sebenarnya inget juga sih, Kak Irfan sama saya, kerupuk. Nah, Tapi pernah saya dikasih Ustaz. Apa? Dikasih bedak. mesti inget aja bedak sama blast on kan yang bohong. Alhamdulillah. Tapi itulah serunya, pentingnya kita berada di lingkungan orang-orang soleh itu karena saling mengingatkan. Karena manusia itu kan tidak luput dari lupa, hilaf, dosa. Ketika di lingkungannya juga penuh dosa juga, kita tanpa sadar makin lama makin melenceng. Biasanya seperti itu. Yang jelas benar, kata Ustaz Zaki tadi, insya Allah sudah sangat betul bahwa sebenarnya Allah itu senantiasa memberikan kita itu jalan lurus. Sebenarnya kalau kita lihat dari satu sisi aja sakit ya. Sebenarnya sakitnya orang muslim itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Hidayah agar orang tersebut kembali. Dasar dalilnya sudah jelas. Kalau sakit itu dari kesalahan dosa, agar dia taubat pada Allah Ta'ala. Nah, taubatnya inilah sebenarnya akan menjadikan gambaran di kemudian hari. Organ tubuh kita ini akan menjadi saksi besok di akhirat. Mata kita, telinga kita. Gambaran di akhirat itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran juga. Bagaimana nanti akan bersaksi. Wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Sudah dijelaskan. Sungguh aku timpakan siksa kecil atau siksa dekat di dunia yaitu sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat masuk neraka. Siapapun orangnya masuk dalam salah satu ayat ini. Besok seorang sakit kalau dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, insya Allah dia masuk neraka. Itu sudah jelas. Yang sakit mana? Matanya umpamanya nih. Ya kalau dia besok di dunia ini dikasih tahu sama Allah Ta'ala, matanya diberi sakit oleh Allah Ta'ala agar dia taubat kepada Allah Ta'ala, tapi dia tidak mau. Nah pada waktu tidak mau lupa ayat itu ada. Nah besok pada waktu dia meninggal matanya bersaksi. Besok di neraka insya Allah kata para kiai dulu nih matanya dicolek-colek sama besi panas. Ini kalau mamanya di dunia dikasih budak. Biasanya budak itu apa? Maunya tidak mau mendengarkan nasihat, selalu membantah. Budaklah dia. Dia tidak mau taubat kepada Allah Ta'ala, budak ini dibawa sampai ke neraka nanti. Sama mulut juga gitu, sariawan. Itu sama semuanya, itu gambaran kita di dunia itu di akhirat disamain. Jadi mungkin kalau bisa dibayangkan nanti itu kami sudah ingatkan kamu ketika di dunia dengan sakitmu. Kenapa kamu tidak menyadari kesalahanmu? Istilahnya seperti itu. Nanti dia sendiri pintar juga karena banyak ulama nggak ngingetin aku wahai Allah. Nah, ulama lagi kena. Iya. Yang ngingetin aku hanya Ustadz Danu, tapi Ustadz Danu itu apa Ustadz Danu gitu? Iya, Kan gitu ya. Karena ada orang yang begitu ya diingetin nggak mau. Emang ada hubungannya sakit Emang sama ada ini? hubungannya sakit dengan akhlak. Ya kalau saya jawabnya entar tunggu di akhirat. Gitu saya. Dalilnya akhlak sudah jelas, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Malah seneng besok kita di dunia, kita kapling dunia. Dunia sedang. Akhirat, surga kita kapling ya. Amin. Kita kapling nanti kalau yang sudah dari neraka masuk surga, kita suruh dia kontrak ngekos. Di surga. Ada juga kos-kosan di sana. Kos-kosan ya. Insya Allah kita akan berkumpul seperti ini tidak hanya di dunia, di akhirat juga ya. Amin. Karena niatnya juga semuanya juga untuk kebaikan. Seperti yang satu ini mau hadir, boleh disapa sekarang? Tarik mah. Tarik. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mang, iya. Aduh sepatunya ada bulu-bulunya. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kenalkan namanya. Nama saya Fahrizal Carlos. Biasa dipanggil Carlos. Nama aslinya memang Carlos. Fahrizal Carlos. Carlos itu memang nama asli. Iya. Oh iya. Cuma udah nggak dipakai lagi sih. Oh sekarang namanya Fahrizal. Tapi Ya. panggilan tetap Tetap Carlos. Carlos. Hah? Oh iya sudah emang namanya nggak apa-apa ya. Emang namanya Carlos, iya. Oke, kenapa Carlos? Jadi gini Pak Ustadz, apa ya?